Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah Tuhan yang sudah menolong memberkati kita. Dan hari ini kita berjumpa dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan, memohon pertolongannya sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami naikkan syukur bagimu. Engkau setia menopang kami, setia memelihara kami, memulihkan kondisi tubuh kami, dan memberikan hari baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur penyertaan-Mu sungguh sempurna. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan atas hidup kami. Sebab kami ada hanya karena kasih karunia-Mu. Kami diselamatkan karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan agar menolong kehidupan kami. Firman-Mu yang memberi petunjuk bagi kami. Tuhan, tolonglah kami untuk memahaminya. Hamba-Mu ini urapi ya Tuhan. Bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Tuhan menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama belajar bagaimana kita menjaga kehidupan kita dan melangkah di jalan yang tepat, sehingga sepanjang perjalanan hidup ini kita menikmati berkat-berkat Allah. Bagaimana kita menjaga jalan hidup kita? Apakah yang harus kita perhatikan? Dan menjaga jalan hidup itu apa yang harus kita lakukan? Sikap yang harus kita lakukan dalam menjaga kehidupan kita, mari kita perhatikan dari Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-17 dan 18. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop renungan kita hari ini, kita mau belajar bagaimana menjaga perjalanan hidup kita agar hidup kita ada dalam berkat-berkat Allah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus menjaga sikap hidup kita saat menemui kejahatan, saat kita melihat kejahatan, saat kita melihat situasi yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita jangan sampai ada di situ. Jauhilah jalan kejahatan, jauhilah sikap hidup jahat, jauhilah sikap hidup jahat. Kata kejahatan di dalam bahasa Alkitab menunjuk kepada pengertian tindakan yang menyakiti orang lain, tindakan yang membuat orang lain terluka, tindakan yang membahayakan, yang mencelakakan orang lain. Itulah kejahatan. Tindakan yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, yang meleset dari rancangan Tuhan. Tindakan kejahatan adalah semua sikap, semua pernyataan yang membuat orang lain menderita, membuat orang lain mengalami celaka, membuat orang lain mengalami luka, membuat orang lain menjadi menangis, bersedih. Saat kita ingin menjaga jalan hidup kita untuk tetap berada dalam jalan berkat Allah, bagaimana kita harus menjauhi semua sikap, semua perkataan yang mendatangkan luka, yang mendatangkan kejahatan, yang mendatangkan bahaya, kecelakaan, mendatangkan duka bagi orang lain. Mari kita bersama memperhatikan apa yang akan kita perkatakan saat kita bertemu dengan rekan kerja. Mari kita menyiapkan diri, perkataan apa yang saya akan katakan kepada anak saya saat dia bangun pagi, saat dia melakukan aktivitasnya. Orang tua ini hari-hari libur sekolah, anak-anak lebih banyak dengan kita, anak-anak lebih banyak beraktivitas dan kita melihat apa yang mereka lakukan. So, apa yang akan kita katakan saat mereka melakukan eksplorasi, saat mereka melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita?
Perkataan yang bagaimana yang akan kita ucapkan, sikap bagaimana yang kita akan lakukan. Kadang-kadang nggak sempat mikir lagi ya Bapak Ibu, udah langsung aja. Apakah sikap hidup yang akan kita lakukan ini sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Jaga langkah hidup kita, jaga, jauhilah kejahatan. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Saat mau bertemu dengan seseorang, saat mau di tempat kerja bersama, saat Bapak Ibu juga bersama dengan suami istri, bersama dengan pasangan, apakah kita menjaga jalan kita? Apakah kita menjaga hidup kita? Apakah kita melakukan kejahatan atau tidak? Apakah kita sempat mikir? Apakah kita sudah persiapkan dengan baik? Orang yang menjaga jalan hidupnya untuk tetap berada dalam firman Tuhan, maka kita harus menjauhi kejahatan, apapun itu. Kita terlalu berhati-hati dengan tamu, kita sering berhati-hati dengan tetangga, kita sering berhati-hati dengan orang lain, pimpinan, kita berhati-hati, tetapi kita tidak pernah menggunakan kehati-hatian terhadap pasangan, kita tidak pernah menggunakan kehati-hatian kepada anak kita. Mungkin kadang-kadang anak-anak masih hati-hati bicara dengan orang tua, tapi generasi ini generasi yang sesuka dirinya, dan kadang generasi muda ini juga tidak lagi menggunakan kehati-hatian dalam bicara dengan orang tua, karena mungkin sudah terlalu dekat, bicaranya asal saja, sembarang saja, tidak memikirkan apakah yang dikatakan melukai hati ibu, hati ayah, tidak berpikir lagi. Maka orang yang menjaga jalannya, dia menjaga nyawanya. Jaga, jauhi kejahatan. Yang berikut adalah jaga hati dari kesombongan. Hati-hati, mungkin terlihat seperti sebuah jalan, misalnya ujung jalan kesombongan ini sepertinya enak banget ya, mendaki ke atas. Sepertinya kesombongan ini adalah jalan yang mendaki ke atas, yang menyenangkan sekali, karena dengan kesombongan kita bisa naik tinggi. Tapi dikatakan bagaimana kecongkakan itu mendahului kehancuran. Seperti sebuah jalan yang naik, kecongkakan, kepongahan, kesombongan, kebanggaan diri, merasa lebih dari orang lain. Dengan kesombongannya, dia sebenarnya mendahului kehancuran. Artinya apa? Ini pendahuluannya dari sebuah kehancuran, itu kesombongan. Sama seperti tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang tinggi hati dia akan jatuh, tapi kalau orang sudah rendah nggak mungkin jatuh lagi, karena dia sudah memposisikan dirinya berada di tempat yang sederhana, di tempat yang rendah hati. Dikatakan lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Mengingatkan bagaimana untuk kita bukan hanya menjaga jalan kita dengan menjauhi kejahatan, tetapi juga menjaga hati agar kita tidak memulai kesombongan. Mulai sadar sedikit, naik sih, oh aku ternyata udah sombong nih, terlalu membanggakan diri, turun ya Bapak Ibu Saudara, berada di tempat yang rendah. Karena saat kita rendah hati, kita tidak akan mungkin terjatuh. Hanya orang yang tinggi hati yang akan jatuh, hanya orang yang congkak yang akan hancur. Kenapa orang congkak hancur? Orang congkak ini bicaranya, sikap hidupnya menempatkan diri berada di atas dan memandang rendah orang lain. Maka saat dia jatuh, itu jatuhnya nggak nanggung-nanggung, sampai hancur. Maka dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran. Karena memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain, mengejek posisi orang lain, menganggap tidak penting orang lain. Maka orang yang congkak saat dia jatuhnya nggak nanggung-nanggung, dia akan hancur. Bapak Ibu Saudara, jagalah hatimu, jagalah ucapanmu, jagalah sikapmu, agar kita tetap ada di dalam jalan-jalan berkat Allah, di dalam jalan-jalan perkenanan Tuhan. Barang siapa menjaga jalannya, barang siapa menjaga langkah hidupnya, dia sedang menjaga nyawanya. Bagaimana kita menjaga perjalanan hidup kita? Jagalah dengan menjauhi kejahatan, jagalah dengan menjaga hatimu dari kecongkakan dan kesombongan. Jagalah hatimu dari tinggi hati. Tempatkan diri kita
dengan rendah hati di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Sesungguhnya apalah kita? Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hidup di dalam perkenanan Tuhan, dalam berkat Allah, dengan menjaga jalan hidup kita. Jauhilah kejahatan dan tetaplah rendah hati. Jangan melangkah dalam ketinggian hati atau kecongkakan, karena itu akan membawa kita pada kehancuran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Pimpin kami agar jalan hidup kami tetap di dalam perkenanan Allah, agar kami sungguh hidup kami terjaga. Tolong kami, Engkau memelihara kami, dan mampukan kami melakukan bagian kami untuk menjaga sikap hidup kami. Dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, Tuhan tolonglah kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.